Saya plesetkan baru teriak. Masya Allah, tabarakallah. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu cari pinjaman. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati dan akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan kalau suami nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Ulaika yasarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan. Wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana ar-Rahman. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari menjelang siang ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di satu taman, namanya Taman Loang Balu. Taman itu dalam bahasa Arab jannah. Jadi jannah itu maknanya adalah taman atau kebun-kebun. Dengan satu harapan, mudah-mudahan hari ini kita duduk di Taman Loang Balu. Dan tentu kita sering sekali duduk bersama di taman-taman sorga, terutama sekali ketika kita hadir di majlis-majlis kita di rumah Ibu Dr. Titi. Al-hayatu rihlatun, hidup ini adalah sebuah perjalanan, walaysat sibakun, dan bukan sebuah pertandingan. Maka sebenarnya kita di atas dunia ini kita tidak bisa menandingi orang lain. Seingin apapun kita menandingi orang lain, kalau sang sutradara besar yang telah menulis skenario kehidupan kita, telah menulis segala bagian-bagian dan rezeki kita, maka kita tidak akan pernah bisa melawan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Berikan kita peran dari semenjak kita hidup sampai kemudian hidup kita berakhir.
Sampai kapan Allah berikan peran itu, tentu hanya Allah yang maha tahu. Sampai kapan kemudian hidup kita akan berakhir, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahuinya. Dan ketika Allah sudah menganggap peran kehidupan kita sudah berakhir, maka tentu kita akan ditarik dari kehidupan dunia ini untuk menuju ke alam baka, menuju ke alam barzakh, menuju ke alam penantian sebelum datangnya zaman akhirat, untuk kemudian kita mempertanggungjawabkan seluruh isi dari perjalanan kehidupan kita itu. Maka ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia telah ditentukan qada dan qadarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita ini bukan seperti pemahaman orang-orang Jabariyah yang menganggap bahwasanya manusia itu ibarat robot yang digerakkan oleh remote control, bahwa apa yang kita lakukan ini semuanya atas remote kontrolnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada peran manusia sedikit pun di sana. Itu kata paham akidah Jabariyah. Sementara paham akidah Qadariyah mengatakan bahwa perjalanan hidup manusia ini manusia sendiri yang menentukannya, dan tidak ada peran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Pendapat yang berbeda ini, itu dua-duanya ekstrim. Yang satu ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri. Yang satu menganggap manusia tidak punya peran, semuanya Allah yang gerakkan. Yang satu mengatakan bahwasanya manusialah yang berperan dan tidak ada peran Tuhan di dalamnya. Ini kemudian ditengahi oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tumtiru zahaba. Langit tidak akan mungkin menurunkan hujan emas. Kau tidak hanya bisa berdoa mengharapkan datangnya rezeki dari Allah, sementara engkau tidak pernah berusaha. Pergilah engkau ke sana mencari karunia Allah dan berdoalah. Kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan inilah akidah yang benar, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikan, kan al-hayatu rihlatun walaysat sibakun. Hidup adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Hidup mati kita ini sudah dibuat skenarionya oleh Allah sebagai sang sutradara besar. Kita jadi orang kaya, jadi orang misalnya tidak punya, itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tentukan. Tugas kita memang harus berusaha. Tetapi kalau memang sebatas itu yang kemudian Allah berikan, maka kita tentu jangan hadirkan semangat bertanding. Jangan hadirkan semangat untuk menandingi orang lain. Karena semangat bertanding seperti ini bisa membuat kita untuk tidak terlalu percaya dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan yang tidak terduga dengan kemenangan besar. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lalu kemudian memang suara itu begitu luar biasa besar. Kau lihat orang-orang, kalau dalam konteks ayat ini, ketika orang-orang banyak masuk Islam setelah Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Dalam konteks pilkada, orang-orang begitu banyak memilihnya. Maka kata Allah bagi mereka-mereka yang menang dalam kontestasi itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau kalian menang dalam sebuah kontestasi, maka pertama banyak-banyaklah bertasbih. Yang kedua,
Fasabbih bihamdi rabbika. Banyak-banyaklah bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wastaghfir. Banyak-banyaklah beristighfar. Jadi ini 3 hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang misalnya mengikuti sebuah kontestasi, kemudian menang dengan suara yang luar biasa besar. Pertama, dia harus banyak-banyak mengucapkan subhanallah, banyak-banyak bertasbih. Yang kedua, bihamdi rabbika, banyak-banyak bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah dengan banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dibuktikan juga dengan selalu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, dia harus banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi banyak dosa yang telah terjadi. Entah itu membuli kompetitornya, dan tentu bagi yang tidak ditakdirkan keluar sebagai pemenang, dia harus banyak bersabar. Karena sekali lagi, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Allah sang sutradara besar yang telah menentukan bagaimana kehidupan kita. Apakah kita akan kalah ataukah menang dalam sebuah kontestasi, itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Maka kita tidak boleh stres dalam hidup ini. Entah apakah kita sebagai kompetitor, apakah kita sebagai pendukung paslon, ataukah kita sebagai tim sukses, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan stres karena semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari ungkapan al-hayatu rihlatun. Hidup adalah sebuah perjalanan. Walaisat sibakun, dan bukan sebuah pertandingan. Dalam arti kita kepingin menandingi orang lain. Dia kekayaannya sekian, saya harus bisa lebih kaya dari dia. Dia jabatannya tinggi, saya harus bisa lebih tinggi dari dia. Bukan itu perjalanan kita di atas dunia ini. Karena sekali lagi, Allah yang telah menentukan semuanya. Boleh kita berangan-angan, boleh kita bercita-cita, yang kemudian kita beri dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang kita inginkan tentu tidak semuanya bisa kita wujudkan. Ada satu ungkapan pepatah bahasa Arab mengatakan, walaisa kullu ma yatamannahul mar'u yudrikuhu. Tidak semua yang diinginkan oleh manusia itu bisa digapainya. Tajrir riyah bima la tastahis sufunu. Karena terkadang angin bergerak. Kebetulan kita saat ini di pinggiran pantai. Karena terkadang angin bergerak tidak seperti yang diinginkan oleh perahu layar. Tidak seperti yang diinginkan oleh sampan-sampan. Ana urid wa anta turid wallah yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, Anda punya keinginan, tapi semua keinginan kita itu di atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha berkehendak. Sekali lagi, walaisa kullu ma yatamannahul mar'u yudrikuhu. Tidak semua yang diinginkan manusia bisa dicapainya. Tajrir riyah bima la tashtahis supunu. Karena terkadang perahu dan sampan-sampan bergerak tidak sesuai dengan arah angin yang diinginkan. Oleh karena itu, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang maha pengatur dari kehidupan kita. Kita hanya bisa menjalani sambil terus berdoa agar Allah berikan yang terbaik dalam hidup kita. Dan yakinlah bahwa apa yang Allah berikan itu pasti yang terbaik dalam kehidupan.
sebagai penutup rangkaian pengajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka Allahumma ya Allah bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw anzaltahu bi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sartahu fi ilmil ghaibi 'indaka an tajma'ana fi jannatika kama jama'tana fi hadzal makan. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na fi jannatika ya Rahman. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini, kumpulkanlah kami nanti di sorga untuk reuni. Kumpulkanlah kami kelak di sorga ya Allah untuk reuni. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Bersama para nabi-nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini setelah kita selesai pengajian, kita akan makan nasi liwet. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Mantap. Enggak, ini loh diambil. Mantap. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa bahagia hari ini bersama Majelis Taklim Ar-Raudhah Mataram. Kita happy di Taman Ruang Balok. Di belakang saya ini banyak sudah jadi nenek-nenek, tapi semangatnya semangat muda. Kita keliling Kota Mataram bersama Majelis Taklim Ar-Raudhah, 2 unit kereta wisata Mataram. Saat ini kita sedang berada di wilayah Jalan Majapahit. Tadi barusan kita melewati lampu merah Tanah Haji, yang di samping kita ini ada Rumah Sakit Siloam. Kemudian nanti
Setelahnya kita akan lewat di Sapadia Hotel Armada Convention Hall. Ya, Masya Allah, keliling bersama odong-odong ya, untuk kita bahagia hari ini. Jangan lupa semuanya selalu berbahagia. Mantap guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleha perhiasan terindah, setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang salehah. Yo, bersama ibu-ibu Majlis Ta'lim Ar-Raudhah dan perhiasannya istri salehah, perhiasan terindah. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang salehah yang punya cinta sejati dan akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang salehah. Ibu-ibu, mohon maaf saya memplesetkan lagunya ya. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri salehah, perhiasan terindah. Nanti teriak ya, teriak. Ibu-ibu teriak di belakang. Tar ketika saya plesetkan baru teriak. Masya Allah, tabarakallah. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu cari pinjaman. Hanya istri yang salehah yang punya cinta sejati dan akan tetap setia dari hidup sampai mati,
Bahkan kalau suami nikah lagi. Nggak bisa masuk, sini aja, pakai sini. Ya, dibayar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hari ini luar biasa bahagia dikelilingi oleh para calon bidadari surga, amin. Dalam Majlis Taklim Ar-Raudhah Mataram, pimpinan Ibu Dr. Hajah Titi Purwanti, dengan satu moto yang akan kami sampaikan bersama-sama: Ar-Raudhah Istiqomah, mengaji sepanjang hayat. Yes, yes, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.